Haleluya, saudara-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah kita di malam hari ini. Shalom dan selamat malam bagi setiap anak-anak Tuhan yang sedang mendengarkan video renungan malam hari ini. Saudara sedang mendengarkan program di channel Renungan Malam dan Doa Malam, di mana melalui program ini, melalui channel ini, saudara akan diberkati melalui firman Tuhan, dan setiap malam saudara akan didoakan dalam segala pergumulan-pergumulan hidup saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, maka lihat tanda subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara. Setelah sepanjang hari kita mengalami berkat-berkat Tuhan, sepanjang hari kita disertai, dilindungi oleh Tuhan. Malam hari ini sebelum kita akan beristirahat, terlebih dahulu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dan kita akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini saudara, mari kita berdoa terlebih dahulu buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu yang kembali Engkau beri kesempatan duduk di hadirat-Mu Tuhan, untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu, dan untuk berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini hamba memohon biarlah urapan Tuhan, kuasa Tuhan mengalir bagi setiap kami. Berkati setiap hati dan pikiran anak-anak-Mu untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan di malam hari ini. Engkau juga memberkati hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu. Biarlah urapan Tuhan mengalir saat ini sehingga setiap kami akan diberkati. Engkau juga yang menjawab doa-doa yang akan kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan renungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Adapun topik firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video renungan malam hari ini adalah topik tentang bahwa Allah tidak meninggalkan kita dalam situasi berat di dalam kehidupan kita. Saudara, seringkali dalam perjalanan hidup ini, situasi, keadaan, dan kondisi yang kita alami terkadang membuat kita berpikir bahwa Tuhan meninggalkan kita, Tuhan tidak peduli kepada kita. Apalagi kalau misalnya masalah, penyakit, persoalan yang kita alami itu berlarut-larut. Itu membuat kadang-kadang orang berpikir bahwa Tuhan tidak campur tangan atas kehidupannya. Namun apakah demikian? Apakah ketika masalah kita berlarut-larut kita hadapi, itu membuktikan bahwa Allah tidak mempedulikan kita, Allah tidak bekerja, Allah tidak campur tangan dalam kehidupan kita? Saudara, pemahaman yang benar akan sangat menguatkan kita dalam kita menghadapi segala masalah dan tantangan kehidupan kita. Dan pemahaman yang benar akan membuat kita bertindak benar dalam menjalani hidup kita. Itu sebabnya malam hari ini saudara, mari kita belajar bersama, karena setiap kita pasti akan menghadapi masalah, persoalan, tantangan, penyakit, dan sebagainya di dalam perjalanan kehidupan kita. Dan di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan tersebut, apa yang perlu kita pahami tentang apa yang dikerjakan Tuhan, apa respon Tuhan terhadap semua masalah yang kita alami, supaya kita memiliki pemahaman yang benar, pikiran yang benar, dan dengan demikian kita akan bertindak benar dalam menjalani kehidupan kita. Dan harapannya saudara, melalui renungan malam hari ini, saudara akan menjadi orang-orang yang dewasa dalam menghadapi tantangan. Saudara memahami apa yang benar dalam menghadapi tantangan, dan saudara akan menjadi pemenang-pemenang atas segala tantangan masalah yang saudara hadapi. Puji Tuhan saudara. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi topik renungan kita malam hari ini adalah dari Yesaya pasal yang ke-49, mulai ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-26.
Saya akan kembali membacakan ayat-ayat ini secara perlahan dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori, saudara. Mari siapkan hati dan pikiran saudara. Dengarkan pembacaan dan penjelasan firman Tuhan dengan segenap hati saudara, sehingga malam hari ini kita benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Puji Tuhan saudara. Yesaya pasal yang ke-49 ayat 8 sampai ayat 26. Demikian firman Tuhan. Sion dipulihkan. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi, untuk mengatakan kepada orang-orang yang terkurung, keluarlah, kepada orang-orang yang ada di dalam gelap, tampillah. Di sepanjang jalan mereka seperti domba yang tidak pernah kekurangan rumput, dan di segala bukit gundul pun tersedia rumput bagi mereka. Mereka tidak menjadi lapar atau haus. Angin hangat dan terik matahari tidak akan menimpa mereka, sebab penyayang mereka akan memimpin mereka dan akan menuntun mereka ke dekat sumber-sumber air. Aku akan membuat segala gunungku menjadi jalan, dan segala jalan rayaku akan kuratakan. Lihat, ada orang yang datang dari jauh, ada dari utara, ada dari barat, dan ada dari tanah Sinim. Bersorak-sorelah hai langit, bersorak-sorelah hai bumi, dan bergembiralah dengan sorak-sore hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekelilingmu. Mereka semua berhimpun datang kepadamu, demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh, mereka semua akan kau pakai sebagai perhiasan, dan mereka akan kau lilitkan seperti yang dilakukan pengantin perempuan. Sebab tempat-tempatmu yang tandus dan sunyi sepi, dan negerimu yang dirombak sungguh sekarang terlalu sempit untuk sekian banyak pendudukmu, dan orang-orang yang mau menelan engkau akan menjauh. Malahan anak-anakmu yang kau sangka hilang akan berkata kepadamu, tempat ini terlalu sempit bagiku. Menyisihlah supaya aku dapat diam di situ. Maka engkau akan berkata dalam hatimu, siapakah yang telah melahirkan sekaliannya ini bagiku? Bukankah aku bulus dan mandul, diangkat ke dalam pembuangan dan disingkirkan? Tetapi anak-anak ini, siapakah yang membesarkan mereka? Sesungguhnya aku tertinggal seorang diri, tetapi mereka ini dari manakah datangnya? Beginilah firman Tuhan Allah. Lihat, aku akan mengangkat tanganku sebagai tanda untuk bangsa-bangsa, dan memasang panji-panjiku untuk suku-suku bangsa. Maka mereka akan menggendong anak-anakmu laki-laki dan anak-anakmu perempuan, akan didudukkan di atas bahunya. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu, dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah, dan akan menjilat debu kakimu. Maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan,
bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Dapatkah direbut kembali jarahan dari pahlawan, atau dapatkah lolos tawanan orang gagah? Sungguh beginilah firman Tuhan, tawanan pahlawan pun dapat direbut kembali, dan jarahan orang gagah dapat lolos. Sebab aku sendiri akan melawan orang yang melawan engkau, dan aku sendiri akan menyelamatkan anak-anakmu. Aku akan memaksa orang-orang yang menindas engkau memakan dagingnya sendiri, dan mereka akan mabuk minum darahnya sendiri, seperti orang mabuk minum anggur baru, supaya seluruh umat manusia mengetahui bahwa aku Tuhan adalah juru selamat dan penebusmu yang maha kuat, Allah Yakub. Puji Tuhan, saudara. Konteks dari firman Tuhan yang telah dibacakan kepada setiap saudara adalah di mana umat-umat Tuhan sedang ada dalam penawanan. Mereka sedang mengalami situasi yang sangat tertindas. Sebenarnya mereka ditawan oleh karena pelanggaran mereka. Mereka tertindas, mereka sangat menyedihkan keadaannya, sangat menderita, sebenarnya oleh karena pelanggaran mereka. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam hidup ini, apa yang menyebabkan penderitaan dalam hidup kita, itu adalah kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran kita. Kalau kita tidak mau hidup dalam penderitaan, jangan hidup dalam kesalahan dan pelanggaran terhadap Tuhan. Tetapi pada waktu itu, umat-umat Tuhan melanggar perintah Tuhan, melanggar aturan yang Tuhan buat, sehingga akhirnya mereka diizinkan ditawan, dan sehingga akhirnya mereka mengalami situasi yang sangat tertekan, yang sangat menderita di dalam kehidupan mereka. Dan dalam situasi yang demikian, karena begitu sulitnya, begitu menderitanya, begitu sengsaranya mereka, akhirnya mereka berkata seperti ayat 14, mereka menegaskan, Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Karena situasi yang mereka hadapi, saudara, karena keadaan yang mereka alami, dan kemudian mereka tidak melihat Allah campur tangan di sana, belum melihat Tuhan membebaskan mereka. Akhirnya mereka mulai berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Adakah saudara yang saat ini sedang mengalami penderitaan dalam hidup saudara? Mengalami masalah dan persoalan dalam kehidupan saudara? Dan kemudian masalah saudara mungkin sudah berlarut-larut. Saudara sudah lama berdoa supaya masalah saudara diselesaikan, tapi masalah saudara tidak kunjung selesai juga. Dan coba periksa hari ini, apakah saudara masih tetap percaya Allah itu akan campur tangan, Allah itu peduli, Allah itu bekerja dalam hidup saudara? Atau jangan-jangan seperti umat Tuhan pada waktu itu, mereka mulai berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhan melupakan aku, Tuhan tidak peduli lagi kepadaku. Adakah saudara yang mulai berpikir begitu? Terkadang sebagai manusia yang biasa, saudara, terkadang pikiran itu muncul saat penderitaan itu begitu berat. Terkadang pikiran itu muncul saat penderitaan itu berlarut-larut dan kita belum melihat jawabannya, belum melihat jalan keluarnya. Tetapi saat ini, saudara, apakah demikian adanya? Karena kalau tidak demikian adanya, berarti kita salah berpikir. Dan kalau kita salah berpikir, maka kita juga akan salah bertindak. Nah, itu sebabnya kita mau lihat bersama, apa kata Tuhan? Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhanku telah melupakan aku. Itu ayat yang ke-14. Lalu kemudian ayat 15 dijawab oleh Tuhan. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saudara, ini ibu-ibu yang paling mengerti kalimat-kalimat ini, yang paling mengerti sampai perasaan yang paling dalam. Dapatkah seorang ibu melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Saya berpikir itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin seorang ibu dia tidak menyayangi bayi yang lahir dari kandungannya?
tidak menyayangi anak yang lahir dari kandungannya, darah dagingnya sendiri. Itu tidak mungkin. Sekalipun mungkin ada orang-orang yang menelantarkan anak bayinya, dia letakkan di depan rumah orang atau dia buang anak bayinya, sebenarnya itu pasti dia lakukan dengan penuh penderitaan. Tetapi firman Tuhan berkata, dapatkah seorang ibu melupakan bayinya, tidak menyayangi anak dari kandungannya? Lalu kemudian firman Tuhan berkata, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Sekalipun ada seorang ibu yang mampu dan tega melupakan anak yang lahir dari kandungannya, dengar saudara, firman Allah menjamin bahwa dia tidak akan melupakan kita. Jadi apapun kondisi, apapun keadaan yang kita alami, yang sedang kita hadapi, sekalipun begitu beratnya, dan sekalipun sepertinya Tuhan tidak peduli, saudara tidak melihat campur tangan Tuhan, saudara belum melihat mujizat Tuhan, dengar saudara, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikan saudara. Karena faktanya dia menegaskan, kalaupun ada seorang ibu yang tega meninggalkan bayinya, aku tidak akan meninggalkan engkau, kata firman Tuhan. Kita kembali ke ayat 8, apa yang dia bilang. Beginilah firman Tuhan, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Aku telah membentuk dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, untuk membangunkan bumi kembali dan untuk membagi-bagikan tanah pusaka yang sudah sunyi sepi. Jadi firman Tuhan menegaskan di ayat 8 saudara, bahwa ada waktu Tuhan menyatakan perkenanannya. Ada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menyatakan pertolongannya. Dia berkata, pada waktu aku berkenan, aku akan menjawab engkau. Ada waktu yang Tuhan sudah tetapkan untuk menyatakan jawaban-jawabannya atas doa-doa umat-umatnya, untuk menolong umat-umatnya. Artinya saudara, bahwa dia tidak pernah melupakan kita. Kalau hari ini kita belum melihat dia campur tangan, mengubah situasi, mengubah keadaan, menyelesaikan masalah, itu karena belum tiba waktu yang terbaik yang telah dia tetapkan, saudara. Karena dia pasti akan menolong, dia pasti akan menjawab, dia peduli. Sekalipun ada seorang ibu yang tega melupakan bayinya, yang sebenarnya itu pun tidak mungkin, tetapi Tuhan berkata, sekalipun misalnya ada, aku tidak akan melupakan engkau, kata firman Tuhan. Saudara, seberat apa keadaan saudara hari ini? Sesulit apa hidup saudara malam hari ini? Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan tidak peduli kepada saudara. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara, karena dia menegaskan dia tidak akan meninggalkan saudara. Dan ada waktu yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, dan ketika tiba waktunya, dia akan menolong saudara. Saudara, coba lihat ke belakang. Adakah saudara mengalami Tuhan menyatakan pertolongannya pada waktunya? Coba belajar dari peristiwa itu. Saya pikir saudara, kalau kita coba merenung ke belakang dalam perjalanan kehidupan kita, maka kita akan menemukan begitu banyak pertolongan Tuhan. Dan pertolongan itu dia nyatakan sesuai dengan waktunya, yang terkadang tidak sesuai dengan hati kita, pikiran kita. Kita ingin cepat, tetapi dia menetapkan sesuai dengan waktunya. Tapi coba lihat, setelah jauh kemudian, bukankah pada akhirnya kita sadar, oh, bahwa waktu Tuhanlah yang terbaik? Setelah jauh, akhirnya kita mengangguk, ya Tuhan, ternyata waktumu yang terbaik. Itu sebabnya jadikan itu pelajaran, saudara, bahwa kalau hari ini kita belum melihat campur tangan, bukan berarti dia melupakan kita, tetapi karena dia sedang menantikan waktu yang paling tepat untuk menyatakan mujizat, untuk menolong
dan untuk memberkati setiap saudara. Dalam kehidupan saya pribadi, saudara, terkadang saya bingung. Sebagai hamba Tuhan pun terkadang saya bingung. Terkadang Tuhan mengizinkan saya menghadapi masalah, dan bahkan masalah itu begitu berat dan begitu berat, sampai aku bingung betul dan tidak ada lagi yang kupahami kecuali aku hanya beriman sekalipun aku tidak paham. Tetapi kemudian aku melihat ternyata benar, waktu Tuhanlah yang terbaik. Kalau sudah tiba waktunya, maka perkara besar akan Dia kerjakan. Puji Tuhan, saudara. Itu yang pertama, bukti bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang rela meninggalkan anaknya, Dia atau Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Lalu kemudian ayat 16 Dia berkata, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, dan tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Lihat, saudara, Dia berkata, aku melukiskan engkau di telapak tanganku. Saat umatnya berpikir Tuhan sudah meninggalkan kami, Tuhan tidak mempedulikan kami, Tuhan sudah melupakan kami. Tapi faktanya apa yang terjadi? Saat mereka berkata Tuhan meninggalkan kami, saat mereka berpikir Tuhan meninggalkan kami, faktanya mereka terlukis di telapak tangan Tuhan. Artinya apa, saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa Tuhan memegang kehidupan mereka. Tangannya sedang merenda, membentuk, memegang, dan melindungi mereka. Tuhan tidak akan biarkan mereka binasa dalam penderitaan mereka, dalam pembuangan yang sedang mereka alami. Tangan Tuhan tetap memegang mereka. Sekalipun mereka telah bersalah dan akhirnya mereka dihukum, mereka menderita karena masalah, karena persoalan, karena kesalahan yang mereka buat. Tapi namun pun demikian, Tuhan lebih daripada seorang ibu yang menyayangi anaknya. Tuhan tetap menyayangi setiap umat-umatnya, sehancur apapun hidup mereka di masa lalu. Terkadang memang mereka harus menjalani upah atau imbalan dari pelanggaran masa lalu, tapi dalam situasi itu sekalipun begitu beratnya, tangan Tuhan tetap memegang mereka. Demikian juga hari ini, saudara. Seberapa berat pun, seberapa sulit pun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan kita, saudara. Karena ternyata tangan Tuhan sedang memegang setiap kita. Dia memegang, saudara tidak diizinkannya sendirian. Dia memegang tanganmu, Dia menuntun engkau. Saat engkau lelah, tangannya mengangkat dan merangkul engkau. Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudara. Dia berkata, anakku, kenapa engkau berpikir bahwa aku melupakan engkau? Sedangkan saat ini pun engkau terlukis di telapak tanganku. Tanganku sedang memegang engkau. Dan kemudian, saudara, bukan hanya Dia berkata bahwa aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tapi kalimat berikutnya ayat 16 itu Dia berkata, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Apa maksudnya tembok-tembokmu? Perlindungan mereka. Tembok-tembok itu adalah perlindungan bagi mereka. Dan Tuhan berkata bahwa tembok-tembok itu di ruang matanya. Saudara, coba saudara lihat. Mungkin saudara bisa lihat kalau saudara punya teman saat ini. Mungkin saudara bisa saling melihat mata saudara satu dengan yang lain. Kalau saudara lihat mata teman saudara, apa yang saudara lihat di dalam? Tentu saja apa yang sedang dia lihat. Kalau dia sedang melihat saudara, tentu saja ada juga bayangan saudara ada di dalam. Kenapa? Karena saudara sedang dilihat. Artinya apa, saudara? Apa yang kita lihat, itulah yang sedang ada di ruang mata kita. Yang ada di belakang kita itu tidak ada di ruang mata kita, karena kita tidak sedang melihatnya. Tapi apa yang sedang kita lihat, apa yang di depan kita, itulah yang ada juga di ruang mata kita. Dan Tuhan berkata bahwa tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya apa? Tuhan tetap
tetap melihat tembok-tembok mereka atau perlindungan mereka. Tuhan tetap mengawasi mereka, tetap melindungi mereka. Itulah yang mau ditegaskan Tuhan di sini, saudara. Masalah boleh menimpa, persoalan bisa datang silih berganti, beban hidup boleh saja menindih, penyakit boleh saja menyerang, tetapi saya dan saudara tetap ada di ruang mata Tuhan. Dia tetap mengawasi, dia tetap perhatikan, dia tetap lihat semuanya. Segala proses yang kita jalani untuk mendewasakan, mematangkan kita dalam Tuhan, Tuhan lihat dan Tuhan awasi semuanya, saudara. Dia tidak izinkan kita berjuang sendiri, tapi Dia Allah yang melindungi kita. Dia Allah yang memperhatikan dan mengawasi seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya jangan takut, saudara. Dan jangan pernah berpikir bahwa Tuhan meninggalkan saudara. Karena kalau saudara berpikir Tuhan meninggalkan saudara, akhirnya saudara akan mengambil tindakan-tindakan yang salah. Tapi kalau saudara tahu, sadar hari ini melalui firman Tuhan, bahwa ternyata saudara ada di ruang mata Tuhan, artinya Tuhan sedang mengawasi dan memperhatikan saudara, maka hari ini jalanilah hari-hari saudara dengan penuh kedamaian. Karena ternyata Tuhan mengawasi saudara saat ini. Karena ternyata Tuhan memperhatikan saudara saat ini. Dia tidak izinkan saudara berjuang sendiri. Dia perhatikan, Dia awasi, Dia lindungi setiap kita, saudara. Adakah saudara melihat dalam kehidupan saudara, saudara mengalami satu situasi, satu keadaan di luar dari kendali saudara, di luar dari kemampuan saudara, tetapi akhirnya semuanya menjadi baik? Itu bukan otomatis, saudara. Tetapi itu terjadi karena Tuhan memang bertindak. Karena kita Dia awasi, Dia perhatikan, Dia lindungi. Itu yang kedua, saudara. Bukti bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Dia mengawasi seluruh aspek kehidupan kita. Lalu kemudian yang terakhir, saudara, di ayat yang ke-17. Orang-orang yang membangun engkau datang bersegera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau meninggalkan engkau. Apa yang mau ditegaskan di sini, saudara? Tuhan mau menegaskan bahwa hal-hal yang akan membangun engkau, hal-hal yang akan memperbaiki engkau, itu datang bersegera. Tetapi hal-hal atau orang-orang yang merusak engkau, menindas engkau akan pergi dengan segera. Artinya apa, saudara? Bahwa di dalam kehidupan umatnya Tuhan mau menegaskan, sekarang ini kamu sedang dibangun. Karena yang merusak sudah dipinggirkan, sudah jauh, sudah pergi. Sedangkan yang membangun engkau sedang datang berkerumun. Artinya hidupmu sedang dibangun. Jadi sekalipun situasi dan kondisinya tidak seperti yang engkau inginkan saat ini, sadarilah bahwa Tuhan sedang bekerja, tangannya sedang merenda, tangannya sedang bekerja untuk membangun setiap kita, memulihkan, memperbaiki setiap kita, saudara. Wow, Allah kita Allah yang luar biasa. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia Allah yang tidak pernah melupakan kita. Kita bersyukur buat firman Tuhan ini, saudara, di mana kita sudah belajar Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia menjamin Dia tidak akan meninggalkan kita. Kenapa? Karena sekalipun ada seorang ibu yang meninggalkan anaknya, yang rela dan tega meninggalkan anaknya, bayi yang baru lahir dari kandungannya, Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dan Dia juga menjamin bahwa kita dilukiskan di telapak tangannya dan kita ada di ruang matanya. Artinya Dia pegang kita, Dia awasi kita, Dia lindungi kita. Dan kemudian, saudara, yang terakhir ditegaskan juga, orang-orang yang membangun engkau akan datang segera, tetapi orang-orang yang merombak dan merusak engkau, meninggalkan engkau, Dia jamin bahwa Dia akan pulihkan kehidupan kita, saudara. Luar biasa jaminan firman Tuhan bagi setiap kita. Bagian kita, sekarang kita lihat apa yang menjadi bagian kita atas jaminan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Kita lihat ayat yang ke-23. Maka raja-raja akan menjadi pengasuhmu,
dan permaisuri-permaisuri mereka menjadi inangmu. Mereka akan sujud kepadamu dengan mukanya sampai ke tanah dan akan menjilat debu kakimu. Lalu lihat saudara, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan dan bahwa orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Sekali lagi, orang-orang yang menanti-nantikan aku tidak akan mendapat malu. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan berkarya, Tuhan akan bekerja dalam kehidupan orang-orang yang menantikan Dia. Jika saat ini kita tahu bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita, melainkan Dia memperhatikan kita, Dia tidak melupakan kita, kita dilukiskan di telapak tangannya, matanya mengawasi kita, dan Dia sedang bekerja supaya kita dibangun, diperbaiki, maka kita akan menantikan Tuhan. Dan Dia berkata di ayat 23 bahwa jika kita menanti-nantikan Dia, Dia tidak akan izinkan kita dipermalukan. Kita tidak akan malu. Kenapa? Karena ayat 8, akan tiba waktunya Tuhan menjawab kita, akan tiba waktunya Tuhan campur tangan, menyelamatkan, menyatakan kuasanya, campur tangannya atas seluruh hidup kita. Betapa dahsyatnya jaminan firman Tuhan bagi setiap kita saat ini, saudara, bahwa Tuhan tidak melupakan kita. Apapun keadaan saudara saat ini, dengar, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Apapun keadaan saudara saat ini, sekali lagi, Tuhan tidak pernah melupakan saudara. Seberat apapun, jangan pernah berpikir bahwa Tuhan melupakan saudara, karena pada faktanya Dia tidak melupakan saudara. Saudara ada di tangannya, saudara ada di matanya, Dia mengawasi saudara, dan Dia sedang bekerja untuk memperbaiki saudara. Jika demikian, seberapa sulit, seberapa berat pun masalah dan tantangan kehidupan kita, mari kita hadapi semuanya dengan menanti-nantikan Tuhan. Dan kita tidak akan dipermalukan jika kita tetap menantikan Tuhan apapun keadaannya, karena akan tiba waktunya Dia akan menyelamatkan dan menyatakan kuasanya bagi kita. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan yang dahsyat yang telah dinyatakan bagi kita. Saudara tidak akan dipermalukan jika saudara menanti-nantikan Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah kita dengar, saudara. Mari terapkan firman Tuhan di dalam kehidupan saudara dan raih janji-janji firman Tuhan. Kita bersyukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah kami renungkan bersama. Terima kasih Bapa. Saat ini dalam segala situasi yang kami alami di dalam kehidupan kami, Engkau menjamin bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau berkata bahwa sekalipun ada seorang ibu yang tega meninggalkan anaknya, padahal itu pun sebenarnya tidak mungkin, tapi sekalipun misalnya ada yang tega melakukan itu, Engkau menjamin bahwa Engkau tidak akan meninggalkan kami. Bahkan Engkau berkata bahwa kami ada di telapak tangan-Mu, kami ada di ruang mata-Mu. Bahkan Engkau menegaskan bahwa Engkau sedang membangun kami. Terima kasih buat jaminan firman-Mu ya Tuhan. Dan saat ini yang menjadi bagian kami akan menanti-nantikan Engkau, karena akan tiba waktu yang sudah Kau tetapkan ya Tuhan. Kami akan terus menantikan Tuhan sampai tiba waktunya. Tuhan akan bertindak, Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya di dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, jamah mereka. Mungkin saat ini ada mereka yang situasi keadaan hidup mereka begitu berat Tuhan. Hamba berdoa, berkati mereka. Mereka memahami firman Tuhan yang telah direnungkan bersama, dan kemudian mereka akan tetap menanti-nantikan Tuhan apapun kondisinya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu, kami mau terapkan firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan saudara. Kita bersyukur buat firman Tuhan yang telah memberkati kita. Saya percaya setiap saudara sudah dikuatkan oleh firman Tuhan, dihiburkan oleh firman Tuhan. Dan malam hari ini, sebelum kita akan beristirahat bersama, saya rindu berdoa bagi setiap saudara, berdoa bagi segala pergumulan kehidupan saudara. Bahkan nanti juga kita akan berdoa syafaat bersama. Saudara, saat ini apapun yang menjadi masalah, persoalan, pergumulan, kerinduan kehidupan saudara, mari datang kepada Tuhan dengan iman.
bahwa Allah kita peduli. Dia Bapa yang baik dan Dia Allah yang sanggup untuk menjawab segala doa-doa dan seruan kita kepada Dia, saudara. Saat ini, saudara, terlebih dahulu saya rindu berdoa bagi setiap saudara yang sedang mengalami sakit penyakit. Mungkin saat ini sudah sekian lama saudara menderita oleh karena satu penyakit. Apapun yang menjadi penyakit saudara, mari kita datang kepada Tuhan. Dia Allah yang sanggup menyembuhkan. Dia Allah yang berkuasa untuk menyembuhkan. Kalau dulu Dia sembuhkan orang sakit, hari ini pun percayalah bahwa Dia masih menyembuhkan saudara yang sakit. Itu sebabnya datang kepada Tuhan dengan iman, datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, bahwa Allah sanggup menyembuhkan setiap saudara. Mari kita berdoa, saudara. Saya rindu saat ini saudara angkat tangan kanan saudara kepada Tuhan dan taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit, dan kemudian mari kita bersama berseru dan berdoa kepada Tuhan, saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami mau berdoa, hamba mau menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ini, anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit saat ini, Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, Engkau Allah yang sanggup. Nyatakan kiranya mujizat-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nyatakan campur tangan-Mu, ya Tuhan. Nyatakan mujizat kesembuhan bagi mereka. Apapun yang menjadi penyakit mereka, Engkau melihat mereka sedang mengangkat tangan kanan mereka, dan Engkau melihat tangan kiri mereka yang sedang ditaruh di bagian tubuh mereka yang sedang sakit. Ulurkan kiranya tangan-Mu, Bapa, jamah tubuh mereka, sembuhkan penyakit mereka Tuhan, pulihkan mereka Bapa. Engkau Allah yang sanggup memulihkan anak-anak-Mu. Mungkin sudah sekian lama, sudah sekian waktu mereka menderita karena sakit. Mereka sudah berusaha untuk berobat, ya Tuhan, tetapi tidak kunjung sembuh. Bahkan mungkin ada mereka yang tidak punya dana untuk berobat. Tapi kami punya Tuhan yang sanggup menyembuhkan, dan kami punya Tuhan yang sanggup melakukan mujizat dalam nama Tuhan Yesus. Itu sebabnya saat ini berkati anak-anak-Mu, apapun yang menjadi penyakit mereka, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau melihat mereka Bapa, Engkau sembuhkan mereka. Tiada yang mustahil bagi-Mu, hamba menumpangkan tangan bagi mereka. Biarlah tangan-Mu terulur dalam nama Tuhan Yesus, dan kerjakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu. Tuhan, sembuhkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit asam lambung. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang menderita sakit asam lambung, mengalami GERD, ya Tuhan, mengalami sakit gastrik dalam nama Yesus. Bahkan mungkin ada mereka yang sering kali dikuasai oleh kecemasan, ketakutan oleh karena asam lambung mereka, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong anak-anak-Mu, kerjakan kesembuhan, kerjakan pemulihan dalam nama Tuhan Yesus. Sembuhkan anak-anak-Mu, tiada yang mustahil bagi-Mu. Sembuhkan mereka dalam nama Yesus. Bapa yang baik, tolong kiranya anak-anak-Mu, ya Tuhan, yang mungkin saat ini sedang mengalami sakit hipertensi, bahkan mungkin ada yang sedang stroke, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Normalkan tekanan darah mereka dalam nama Yesus. Pulihkan anak-anak-Mu yang sedang mengalami hipertensi, dan pulihkan mereka jika ada yang malah sudah mengalami stroke, ya Tuhan. Dalam nama Yesus, pulihkan, sembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang mengalami hiperkolesterol juga, ya Tuhan, dalam nama Yesus pulihkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang mengerjakan mujizat, Engkau Allah yang mengerjakan kesembuhan dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang mungkin mengalami sakit diabetes saat ini. Tuhan, Engkau yang menolong anak-anak-Mu, ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan, Engkau Allah yang sanggup memulihkan. Tiada yang mustahil bagi-Mu. Jamah anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit diabetes, sembuhkan mereka, sembuhkan mereka, pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang sedang sakit saat ini, ya Tuhan. Bahkan jika ada anak-anak-Mu yang mengalami sakit
ginjal saat ini, yang mengalami sakit kanker saat ini, apapun itu Tuhan, Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan. Di dalam Tuhan tetap ada pengharapan. Di dalam Tuhan tetap ada mujizat. Tiada yang mustahil bagimu ya Tuhan. Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Sembuhkan mereka yang sakit kanker, sembuhkan mereka yang sakit ginjal. Tuhan tolong dan kerjakan kesembuhan apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus. Saudara, saat ini jika ada saudara yang sedang mengalami satu penyakit yang belum disebutkan, mari datang kepada Tuhan, sebutkan apa yang menjadi penyakit saudara, dan saya akan menopang saudara di dalam doa. Doakan di hadapan Tuhan. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, dengarkan seruan anak-anak-Mu yang sedang berseru buat segala penyakit yang mereka alami. Apapun yang menyebabkan sakit penyakit mereka, dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin ada anak-anak-Mu yang sakit jantung saat ini, ada yang liver, apapun itu Tuhan, dengarkan mereka Bapa. Dengarkan mereka ya Tuhan. Mereka sedang menyebutkan doa-doa mereka, penyakit mereka melalui doa mereka kepadamu, dengan berharap Engkau Allah yang menyembuhkan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya mujizat Tuhan. Kami percaya kesembuhan daripada Tuhan. Sembuhkan semua anak-anak-Mu. Berikan kesehatan bagi semua anak-anak-Mu. Jika ada anak-anak-Mu yang ada dalam keadaan sehat saat ini, biarlah Tuhan campur tangan, terus berikan kesehatan dan ajar anak-anak-Mu menjaga kesehatan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Saudara, kalau saudara mengalami mujizat Tuhan saat ini, silakan tuliskan mujizat yang saudara alami di kolom komentar. Saksikan mujizat Tuhan supaya orang-orang lain pun dikuatkan iman mereka, dan mereka pun akan mengalami mujizat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Tuhan kiranya memulihkan ekonomi anak-anak-Mu. Ada saat ini anak-anak-Mu yang mungkin untuk kebutuhan hidup mereka saja mereka begitu sulit. Tuhan tolong, Tuhan cukupkan, Tuhan buka jalan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus. Ada begitu banyak anak-anak-Mu yang dalam kondisi ini. Mereka memohon doa karena mereka terlilit hutang. Dan mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan malam hari ini, yang sedang didoakan ini, yang sedang mengalami terlilit hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, tolong anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, tolong berikan mereka jalan keluar sehingga mereka bisa bebas hutang. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, berkati dan pulihkan ekonomi anak-anak-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, berkati pekerjaan-pekerjaan mereka sehingga ekonomi mereka bisa dipulihkan. Berkati mereka dalam semua profesi mereka. Mereka yang hidup sebagai buruh, Tuhan tolong ya Bapa, dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka, jaga lindungi sertai mereka dalam pekerjaan mereka dalam nama Yesus. Mereka ya Tuhan yang hidup sebagai pegawai, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Biarlah Tuhan campur tangan dalam bidang apapun mereka bekerja sebagai pegawai. Tuhan tolong anak-anak-Mu. Mereka yang bekerja sebagai honorer ya Tuhan, Tuhan tolong Bapa. Dalam nama Yesus, jamah mereka Engkau buka jalan, Engkau mencukupkan. Dalam nama Yesus, berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai petani. Dalam nama Yesus, Tuhan tolong. Dalam nama Tuhan Yesus, anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis, dalam nama Yesus, mungkin saat ini bisnis yang mereka sedang jalankan sedang mengalami kesulitan. Tolong anak-anak-Mu untuk tetap bisa melangkah maju. Dalam nama Yesus, tolong anak-anak-Mu sehingga bisnis dan usaha mereka bisa berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang berkuasa.
Tiada yang mustahil bagimu ya Bapa. Engkau sanggup menyatakan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati semua anak-anak-Mu dalam profesi mereka, mereka yang bekerja sebagai PNS, dalam nama Yesus berkati, dalam nama Yesus. Berkati Polri, TNI, dalam nama Yesus. Berkati para pejabat di negara ini, berkati mereka Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Apapun profesi mereka, berkati mereka sehingga ekonomi mereka juga ya Tuhan bisa tetap baik dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Para anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai bidan, sebagai dokter, perawat, apapun ya Tuhan yang menjadi profesi mereka di bidang medis, berkati sehingga ekonomi mereka juga bisa dibangkitkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami percaya campur tangan Tuhan atas ekonomi anak-anak-Mu Tuhan yang memulihkan. Sekalipun masa ini adalah masa-masa yang sulit, tapi pemeliharaan Tuhan nyata bagi kami. Kalau burung-burung di udara pun Engkau pelihara, kami percaya setiap anak-anak-Mu yang berharga di mata-Mu, Engkau pelihara mereka. Dalam nama Yesus Engkau memelihara seluruh kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, pulihkan keadaan ekonomi anak-anak-Mu. Saat ini hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah setiap keluarga-keluarga anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang penuh dengan damai sejahtera, keluarga yang tenang dalam nama Yesus. Berkati semua keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tetapi jika ada saat ini anak-anak-Mu yang mengalami masalah di tengah keluarga mereka, ada persoalan di tengah keluarga mereka, Tuhan, Engkau Allah yang campur tangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang memulihkan keluarga anak-anak-Mu. Pulihkan mereka Bapa. Sesulit apapun dan seberat apapun masalah keluarga-keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan, Engkau sanggup memulihkan keluarga mereka ya Tuhan. Biarlah saat ini setiap keluarga anak-anak-Mu dipulihkan. Jika ada keluarga anak-anak-Mu yang diambang perceraian, Tuhan tolong pulihkan dalam nama Yesus. Jadikan keluarga-keluarga anak-anak-Mu keluarga yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan, keluarga yang ilahi ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus berkati keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Tolong anak-anak-Mu yang saat ini sedang mengalami kelemahan oleh karena situasi, oleh karena persoalan atau apapun yang mereka alami, sehingga mereka sedang mengalami kelemahan dalam kehidupan mereka. Engkau yang menguatkan ya Tuhan. Jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesedihan, mereka sedang berduka oleh karena kondisi yang mereka alami, oleh karena ditinggalkan keluarga, oleh karena masalah dan persoalan apapun yang membuat mereka berduka, Tuhan tolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang menghiburkan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Saat ini Tuhan, hamba teringat bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan pekerjaan. Mereka sedang di PHK mungkin, atau mereka sedang mencari pekerjaan tapi sampai saat ini mereka belum menemukan pekerjaan. Belum ada pekerjaan yang menerima mereka, usaha atau lapangan pekerjaan yang menerima mereka. Tuhan tolong anak-anak-Mu ini Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu buka jalan. Berkati ya Tuhan para janda, berkati ya Tuhan para duda, berkati anak-anak-Mu yang sudah tinggal sendiri. Engkau Allah yang menyertai mereka, menghiburkan mereka, menguatkan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga para pensiunan ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Engkau Allah yang campur tangan dan memberkati anak-anak-Mu ini. Engkau tahu kehidupan anak-anak-Mu pribadi lepas pribadi. Kiranya Engkau tolong anak-anak-Mu, kiranya Engkau berkati anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini apapun yang menjadi pergumulan anak-anak-Mu, apa yang menjadi kerinduan mereka, Tuhan yang menjadi jawaban dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Saat ini kami mau juga gunakan waktu ini untuk berdoa syafaat. Saudara, setelah kita berdoa bagi segala kerinduan kita, pergumulan kita, dan kita percaya Tuhan telah mendengar dan menjawab doa-doa kita, tiba waktunya saat ini kita juga berdoa bagi bangsa kita. Kita punya tanggung jawab untuk kesejahteraan bangsa ini.
Kita punya tanggung jawab untuk menyerahkan bangsa ini dalam doa-doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami berdoa buat kesejahteraan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang campur tangan bagi Indonesia. Engkau Allah yang memulihkan Indonesia ini Tuhan. Lebih baik lagi. Engkau campur tangan untuk kemajuan Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati kesejahteraan bangsa kami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berseru bersama, biarlah Indonesia dipulihkan. Berkati ekonomi bangsa kami ini, biar ekonomi bangsa kami semakin maju dan semakin berkembang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Berkati juga keadaan politik bangsa kami. Bapa yang baik, Engkau tetap menjamah semuanya yang ada di bangsa kami ini Tuhan, supaya semuanya berpikiran benar ya Bapa, untuk kemajuan bangsa kami. Mereka-mereka yang terjun di dunia politik, ajar mereka berpikir untuk kemajuan bangsa ini Tuhan. Ajar mereka menjauhkan segala kepentingan pribadi. Dalam nama Yesus, biar bangsa kami semakin aman, semakin damai, dan semakin tentram. Berkati keamanan bangsa kami ini, berkati TNI Polri untuk menjaga keamanan bangsa kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Saat ini kami juga berdoa bagi para pemimpin di bangsa kami ini. Berkati Bapak Presiden Jokowi ya Tuhan. Biarlah Engkau memberkati dia. Biarlah Engkau menyertai dan memakai dia untuk kemajuan bangsa kami ini. Kesehatan, perlindungan Tuhan nyata bagi dia. Wakil Presiden juga Tuhan memberkati. Para menteri Tuhan memberkati dalam nama Yesus. Wakil-wakil rakyat juga Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Berkati para gubernur, bupati, camat, kepala desa, lurah, kepala lorong, RT RW, semuanya ya Tuhan yang terlibat dalam memimpin masyarakat di bangsa ini. Tuhan campur tangan, Tuhan tolong mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik, dan ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, mengabdi bagi masyarakat ya Tuhan. Berkati para pemimpin kami, Tuhan campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, Engkau memulihkan bangsa kami ini semakin baik, semakin maju ke depan ya Tuhan. Kami terus berdoa buat kesatuan bangsa ini, masyarakat di bangsa ini. Sekalipun kami terdiri dari berbagai-bagai agama, kami terdiri dari berbagai-bagai suku, tapi kami adalah satu dalam Tuhan. Kami adalah satu sebagai bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati semuanya, ajar kami semuanya masyarakat Indonesia saling mengasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah ke depan masa depan bangsa kami ini semakin baik ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menolong. Ke depan Tuhan persiapkan lagi pemimpin-pemimpin yang baru bagi bangsa ini ketika tiba waktunya untuk pemilihan pemimpin-pemimpin baru. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan. Terima kasih Bapa, selamatkan bangsa kami ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, biarlah saat ini Bapa, setiap anak-anak-Mu yang ada di bangsa ini, orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepadamu yang ada di bangsa ini, semuanya Engkau pakai untuk menjadi saksi-Mu Tuhan, untuk menjadi alat-Mu Bapa. Dalam nama Yesus, biar semakin banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi Tuhan di bangsa ini. Berkati anak-anak-Mu, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu untuk menjadi saksi Tuhan, untuk menjadi terangnya Tuhan. Terima kasih Bapa, segala pujian, segala hormat, kemuliaan kami panjatkan hanya bagi Tuhan. Inilah doa dan seruan kami. Tuhan mendengarkan kami. Terpujilah nama Tuhan. Kami juga teringat akan saudara-saudara kami dimanapun mereka berada. Orang tua kami, berkati mereka dimanapun mereka berada. Tuhan campur tangan, Tuhan menyertai, menjagai, melindungi mereka. Terpujilah nama Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami panjatkan kepadamu dengan penuh iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau sanggup ya Bapa, Engkau berkuasa
untuk menyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Setelah saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara juga sudah diberkati melalui doa bersama, saya percaya hari ini sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan betul-betul memenuhi seluruh kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini sehingga setiap malam saudara bisa diberkati oleh firman Tuhan, setiap malam saudara akan didoakan, mari lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap hari saudara akan diberkati melalui renungan firman dan melalui doa bersama. Dan kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati karena Tuhan memberkati kehidupan saudara, kalau saudara butuh informasi lebih lanjut untuk bisa memberkati, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, biarlah malam hari ini kita bisa beristirahat dalam damai sejahtera Tuhan. Kasih karunia-Nya memberkati dan memenuhi setiap kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Merindukan lawatan-Mu, puaskan setiap kami. Kami berkumpul, naikkan pujian dan penyembahan di atas mezbah-Mu, di atas mezbah-Mu. Di sini kami berkumpul, segenap hati, segenap jiwa, rindu hadirat-Mu, haus urapan-Mu. Surapan-Mu, puaskanlah sekarang. Kami rindu Tuhan, kami haus Engkau Bapa. Hanya Engkau yang sanggup memuaskan kami. Puaskan setiap hati kami Tuhan. Di sini kami berkumpul,
segenap hati, segenap jiwa rindu hadirat-Mu. Haus urapan-Mu, rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Rindu, rindu, rindu hadirat-Mu. Penuhilah kami, haus urapan-Mu, puaskanlah sekarang. Korban terbaik yang ku miliki, ku persembahkan bagi-Mu. Korban yang harum yang ku miliki, ku taruh di atas mezbah-Mu. Selalu bersyukur, itulah arti hidupku.
Yesus bangun, selalu bersyukur. Itulah arti hidupku. Di hadapan tahtamu. Dengan segenap hatiku ku datang ya Roh Kudus, bawa hati yang haus akan hadirat-Mu. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku. Ku datang ya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku. Sebab hadirat-Mu sorga bagiku. Ku datang ya Roh Kudus, dengan segenap jiwaku.
datangnya Roh Kudus, bawa jiwa yang rindu akan hadirat-Mu. Sebab hadirat-Mu kesukaanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kepuasanku, sebab hadirat-Mu surga bagiku. Sebab hadirat-Mu kesukaan